Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kondisi geologis Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama yaitu letak geologis Indonesia, yang kedua wilayah gempa, dan yang ketiga pengaruh letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Nah, secara geologis, Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, perlu diketahui bahwa ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan yang dapat mengakibatkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, serta letusan gunung api. Selain itu, tumbukan ketiga lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan. Letak geologi Indonesia ditandai dengan 3 hal berikut. Yang pertama, 3 lempeng litosfer. Yang kedua, 2 rangkaian pegunungan besar dunia. Dan yang ketiga adalah 3 daerah dangkalan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 3 lempeng litosfer. Itu terdiri dari di lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di sini, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sementara lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng inilah yang kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian besar menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan pulau yang tidak memiliki gunung berapi adalah Pulau Kalimantan. Nah, akibat dari tumbukan lempeng tersebut salah satunya adalah adanya gempa bumi. Lanjutkan yang kedua, Indonesia juga ditandai oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Dampak dari adanya 2 rangkaian pegunungan besar dunia ini adalah Indonesia mempunyai gunung berapi yang masih aktif dengan jumlah yang banyak. Nah, yang ketiga adalah 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Dangkalan Sunda adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia, yaitu mencakup Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Sementara dangkalan Sahul adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia, yaitu dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Nah, di sini dapat kita lihat adanya gambaran mengenai 3 lempeng litosfer, lalu 2 rangkaian pegunungan besar dunia, serta yang ketiga adalah daerah dangkalan yang ada di Indonesia. Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi gempa di Indonesia. Di sini terbagi menjadi 6 bagian, dari yang potensinya sangat rendah sampai yang paling tinggi. Bisa dilihat di data tersebut bahwa wilayah yang mempunyai potensi sangat rendah untuk mengalami gempa itu ada di Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Yang kedua, wilayah yang mempunyai potensi rendah untuk mengalami gempa itu ada di timur Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi bagian selatan, pantai timur Sumatera, dan pantai utara Jawa Timur dan Madura. Untuk wilayah yang memiliki potensi sedang untuk mengalami gempa itu ada di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan bagian timur Halmahera. Nah, di urutan 4, 5, dan 6 ini adalah wilayah-wilayah yang punya potensi tinggi sampai dengan sangat tinggi untuk terjadinya gempa. Untuk potensi yang tinggi itu terjadi di bagian selatan Pulau Jawa dan Maluku. Sementara yang berpotensi sangat tinggi itu terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan bagian Sumatera serta Irian Jaya. Selanjutnya, wilayah yang mempunyai potensi paling tinggi untuk mengalami gempa itu berada di wilayah bagian barat Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Ambon, dan Irian bagian tengah. Adapun pengaruh letak geologi Indonesia, yang pertama adalah Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, lalu laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan laut wilayah tengah dan timur merupakan laut dangkal. Yang ketiga, wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral. Lalu, wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Di Indonesia terdapat berbagai jenis tanah yang subur karena terdapat banyak gunung api. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta sering muncul gunung api di tengah laut. Oke, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan mengenai kondisi geologis Indonesia. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.